tetap menggunakan masker jika kamu berpergian. Baiklah, hari ini kita akan masuk pembelajaran 3, masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, hari ini kita akan membahas materi PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, pertama PPKN. Nah, PPKN itu membahas tentang Pancasila. Kita membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila ada berapa anak Ibu? Oke, good, ada 5. Ya, sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kelima sila ini memiliki nilai-nilai sendiri. Contoh, sila pertama. Sila pertama ini dia memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Yaitu sila pertama memiliki kandungan nilai itu tentang ketuhanan. Nah, di sini dia mengukur ketakwaan dan keimanan manusia terhadap Tuhan. Nah, terhadap Tuhan. Terus nilai yang kedua terkandung dalam sila pertama ini yaitu adanya kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Ya nak ya, contoh kayak di kelas 5. Kita yang di kelas 5 ini ada teman kamu 1 orang yang beragama Islam. Kita siswa 30 dan 1 orang beragama Islam yaitu Tara, yang selebihnya 29 itu beragama Buddha. Nah, jadi apakah Tara ini masuk sekolah Maitreya Wira kamu terus dipaksa mengikuti agama Buddha? Tidak. Ya kan? Tetap Tara tetap menjalankan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Contoh kayak Ibu Dian orang Islam. Nah, masuk ngajar di SD Maitreya Wira yang mayoritas agama Buddha, tetapi Ibu Dian tidak pindah keyakinan, tetap pada agama Islam. Sama seperti kamu. Contoh nih kamu nih hidup di tetangga, di kalangan, misalnya rumah kamu nih, rumah kamu ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Buddha, ya kan, agama Buddha. Apakah agama kalian dipaksa? Harus agama ini atau tidak? Nah, itu dia tadi. Itu masuk dalam sila pertama Pancasila. Oke? Terus sila kedua. Sila kedua itu berhubungan sama kemanusiaan. Di sini membahas adanya kebebasan manusia. Ya. Tentang hakikat dan martabat manusia. Yaitu di sini menghargai sesama manusia. Menghargai sesama manusia dan lebih ada sifat keadilan kepada sesama manusia. Ya nak ya. Terus sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini berhubungan sama bela negara, cinta negara, terus berkorban demi negara. Jadi kamu lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan kamu sendiri atau golongan. Ya, sila keempat ini berhubungan sama musyawarah. Ingat, Indonesia adalah negara yang memegang teguh musyawarah untuk mufakat. Jadi setiap ada masalah itu dimusyawarahkan. Contoh kayak di kelas 5. Sebelum Ibu melakukan Webex meeting dengan anak-anak, Ibu diskusi kecil-kecilan dengan orang tua kalian menggunakan Webex. Solusinya apa? Masalahnya apa? Didiskusikan. Adalah titik temunya, makanya sehingga ada keputusan bersama. Ya? Oke, musyawarah untuk mufakat ini harus dilakukan. Nggak boleh misalnya nih, kamu di kelas ada suatu permasalahan. Apakah hanya diselesaikan oleh satu orang saja? Contoh, ya udah kamu begini. Atau si A ini bersalah? Tidak. Pasti ditanyain, ini masalahnya kenapa? Ini gara-garanya apa? Pasti seperti itu kan ibunya ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Nah, kemudian tentang kepemimpinan. Ya. Terus sila kelima berhubungan sama gotong royong dan keadilan. Ya nak Ibu ya. Oke. Terus sekarang kita
akan menerapkan sikap-sikap yang harus kita lakukan untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak ibu semuanya, sila pertama sudah kamu terapkan, yaitu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kamu harus beribadah sama Tuhan, ya, menghormati agama lain. Iya, sudah dilakukan di kelas 5 sudah oke ya anak-anak ibu semuanya ya. Terus sila kedua menghargai harkat dan martabat manusia. Contohnya kamu menghargai ibu. Ketika ibu mengajar kalian di Webex Meeting, kalian menghargai ibu dengan cara apa? Kalian menyenangkan ibu dengan baik. Yang main-main berarti nggak ada nih nilai sila keduanya nih dalam dirinya. Mulai besok berubah ya, dengarkan ibu mengajar ya. Kemudian sila ketiga itu tentang pembelaan terhadap negara. Apa contohnya? Kalau anak-anak sekolah terhadap negara, contohnya kamu belajar dengan tekun. Walaupun dalam belajar online kamu harus rajin. Jadi tugas yang ibu berikan itu nggak ada ditunda-tunda. Ibunya ngomel-ngomel dulu, ngecek-ngecek dulu, ini belum kumpul, tidak boleh seperti itu ya anak ibu ya. Semuanya harus tepat waktu mengumpulkannya. Oke, terus sila keempat musyawarah sudah kita lakukan di kelas 4 dan sebelumnya pemilihan ketua kelas ya, pernah kamu lakukan ya kan dengan cara musyawarah. Oke, sila kelima gotong royong sudah juga pernah kamu lakukan di sekolah juga atau di rumah, membantu mamanya membersihkan hari Minggu ya, papanya nyuci mobil, mamanya masak, kamu membersihkan taman. Oke, dan kita terus masuk IPS ya. Ibu IPS kita akan belajar tentang peta. Dan tentang peta. IPS KD IPS KD 3.1. Ibu lihat di laptop ibu ya jadinya. Oke, ini laptop ibu lihat dulu. Jadi IPS itu KD 3.1 itu tentang karakteristik geografis Indonesia dan seterusnya. Itu kali ini kita membahas tentang peta. Pernah dengar tentang peta? Iya, peta. Ibu akan menunjukkan peta itu seperti apa. Tunggu ya, ibu ambil dulu ya. Oke. Ini peta dunia. Ya. Ini peta dunia. Ini namanya peta. Peta, ini peta. Oke. Ya, ini namanya peta. Peta ini apa kegunaannya, Bu? Untuk mempelajari suatu wilayah. Nah, ini terlalu besar. Kamu bisa melihat peta di atlas. Mana dia atlas, Ibu? Oke, Bu ambil atlasnya. Ini atlas. Nah, terbalik ya tulisannya ya. Ini atlas. Dalam atlas ini terkumpul beberapa peta. Ya, beberapa peta. Oke? Oke, tujuan peta. Tujuan peta yaitu memberikan informasi tentang ruang suatu wilayah dan menggambarkan data mengenai sebuah wilayah. Dan fungsi peta, Ibu ada berikan materi di kelasmu, nanti kamu lihat fungsi peta itu apa saja. Terus unsur-unsur dari peta, ada judul. Mana dia, Bu, judulnya? Seperti ini tadi. Ini dia judul. Nih, dunia. Balik ya, nggak apa-apa ya. Dunia, itu judulnya. Terus petunjuk arah. Mana, Bu, petunjuk arah? Ini dia petunjuk arahnya, utara dan selatan. Ini dia petunjuk arahnya. Ibu dekatkan ya, ini petunjuk arah. Utara. Kita pernah nyanyi nggak yang lagu Timur Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Pas 2 ya, apa kelas 1 udah Ibu ajarkan itu. Dan guru-gurunya juga pernah mengajarkan. Nih U, kalau namanya peta mesti kamu jumpa yang namanya ini. Nah, U di atas.
atas. U itu adalah menunjukkan petunjuk arah utara. Oke. Yang kedua, legenda. Legenda ini berfungsi untuk menjelaskan keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Biasanya terdapat pada sudut kiri. Kita ambil yang ini. Maaf ya, ibu bolak-balik ya. Nih, legenda. Nih bacaan legenda nih, legenda. Ini dia. Nanti kamu coba kamu buka atlas di rumahmu, kamu cari ada bacaan legenda. Legenda ini menjelaskan simbol-simbol yang ada dalam peta. Nah, ada dalam sini ada simbol-simbolnya. Kayak ada simbol tanda hijau, tanda kuning, merah dan lain sebagainya. Terus ada skala peta. Skala peta itu biasa terletak nih dia skala. Ya, ada ya. Oke. Nah, jadi dalam bagian-bagian peta itu sudah tahu anak ibu ya. Silahkan buka buku atlasnya. Kamu lihat buku atlas kamu di rumah. Yang pertama tadi ada judul. Ini dia judulnya, provinsi. Ini contoh atau seperti ini aja ibu buat ya. Nah, ini dia peta Indonesia. Ini dia. Ini judulnya. Terus ada petunjuk arah. Ini dia petunjuk arahnya. Ada bacaan legenda, ini legendanya. Terus ada skala, ini skalanya. Di bawah ini tadi. Nih, boleh di atas, boleh di bawah. Oke? Udah paham ya? Nanti kalau anak ibu kurang paham, boleh bertanya sama ibu. Oke? Ibu sudahi. Terus, belum yang bahasa Indonesia. Maaf, yang bahasa Indonesia itu tentang menemukan ide pokok. Sudah kita bahas di PD pertama. Ya, ide pokok sebuah bacaan. Itu nanti kamu menentukan ide pokok dari bacaan yang ibu berikan. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. See you again. Bye bye.